Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan menyelami kisah hidup seorang bijak tahu yang legendaris, Chun She, yang juga dikenal sebagai Tuan Chun. Kisahnya penuh dengan keajaiban, kebijaksanaan, dan pertemuan takdir yang luar biasa. Chun She lahir di keluarga kaya, tetapi masa kecilnya tidak biasa. Ia tidak berbicara sampai usia 5 tahun. Namun, begitu ia mulai, ia langsung bisa membaca, menulis, dan menghafal berbagai kitab klasik. Pada usia 15 tahun, ia sudah menguasai ramalan, kedokteran, dan astronomi. Sebuah kejeniusan yang langka. Setelah orang tuanya meninggal, Tuan Chun membuat keputusan besar. Ia berkata pada kerabatnya, "Apa yang saya pelajari hanyalah pengetahuan dari buku. Sekarang, saya akan mencari guru yang hidup untuk menunjukkan jalan menuju tahu." Ia pun menjual semua hartanya, membagikan uangnya kepada orang miskin, dan meninggalkan kehidupannya yang nyaman untuk mengabdikan diri pada kultivasi tahu. Banyak orang yang ingin menjadi muridnya, tetapi Tuan Chun tahu niat mereka tidak murni. Mereka hanya ingin status untuk mendapatkan posisi di pemerintahan. Ia menolak mereka semua. Bahkan ketika Kaisar Tong mengundangnya ke istana, Tuan Chun tidak bersujud. Ia hanya membungkuk. Alih-alih marah, Kaisar justru semakin menghormatinya dan menawarinya posisi sebagai penasihat. Namun, Tuan Chun dengan sopan menolak melalui sebuah puisi, menjelaskan bahwa kehidupan istana bukanlah untuknya. Selama 20 tahun berikutnya, Tuan Chun tinggal di pegunungan Wutang, lalu pindah ke Gunung Wa di sana. Ia terkenal dengan praktik meditasi tidur di mana ia bisa tidur selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Suatu kali, seorang penebang kayu mengira ia telah mati. Tetapi Tuan Chun tiba-tiba duduk dan berkata, "Aku sedang tidur nyenyak. Mengapa kamu menggangguku?" Salah satu ramalannya yang paling terkenal terjadi saat jatuhnya dinasti Tong. Ia melihat seorang wanita membawa keranjang dengan 2 bayi di tengah kerumunan pengungsi. Ketika seseorang bertanya di mana mereka bisa menemukan kaisar baru untuk membawa perdamaian, Tuan Chun menunjuk pada wanita itu dan berkata, "Di sanalah kedua kaisar kalian." Anak-anak itu adalah Chow Kangin dan adiknya, yang kelak menjadi kaisar pertama dan kedua dinasti Sung. Ketika Chow Kangin menjadi kaisar, ia mengundang Tuan Chun menjadi penasihatnya. Lagi-lagi, Tuan Chun menolak, mengatakan ia lebih suka ditemani awan di Gunung Wa. Kaisar pun menghormati keputusannya. Suatu ketika, Kaisar berencana membangun garnison militer di Gunung Wa. Untuk mencegahnya, Tuan Chun menantang Kaisar bermain catur dengan syarat, jika Tuan Chun menang, Kaisar dan keturunannya tidak boleh menempatkan pasukan di gunung itu. Dengan kemampuannya meramal, Tuan Chun memenangkan permainan itu. Terkesan, Kaisar memberinya nama Chun Shi Yi, yang berarti langka dan misterius. Bertahun-tahun kemudian, Kaisar berikutnya, Sung Taitsung, meminta nasihat Tuan Chun tentang ahli warisnya. Tuan Chun berkata, ia tidak perlu bertemu sang pangeran. Dengan melihat wajah para pengawal dan penasihatnya, ia tahu mereka ditakdirkan menjadi jenderal dan menteri yang hebat, yang menandakan sang pangeran akan menjadi kaisar yang baik. Pada usia 118 tahun, Chun She merasa waktunya telah tiba. Ia duduk dalam posisi meditasi, meletakkan telapak tangannya di atas kepala, dan rohnya pun pergi menuju alam abadi. Kisahnya menjadi bukti bahwa kebijaksanaan sejati tidak mencari kekuasaan atau kekayaan, tetapi kedamaian dan harmoni dengan alam semesta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.